Selamat datang lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau fokus ke satu bab yang kayaknya relevan banget buat banyak dari Anda. Kita bakal ngebahas bab 15 dari buku The McKinsey Way. Judulnya itu Bertahan di Jalan. Isinya soal strategi buat survive kalau kerjaan nuntut kita sering bepergian gitu. Iya, buku ini kan memang terkenal banget ya, ngupas cara kerja konsultan strategi top di McKinsey. Betul. Dan bab 15 ini spesifik banget ngeliatin tantangan unik dari hidup di jalan. Sesuatu yang, ya, jadi makanan sehari-hari buat konsultan, dan mungkin juga banyak profesi lain. Hmm, Bayangin aja, jam kerja panjang, tekanannya tinggi, terus jauh dari rumah. Mungkin kedengaran familiar ya buat sebagian dari Anda. pasti banyak yang ngalamin. Nah, makanya kita mau gali bareng nih strategi ala McKinsey buat ngadepin kondisi yang nuntut banget ini. Ini bukan sekedar tips traveling biasa loh ya, tapi lebih ke kerangka berpikir gitu yang udah teruji. Tepat sekali, kombinasinya itu loh, tekanan kerja yang, wah, intens, jam terbang tinggi, plus capek fisik sama mental karena perjalanan terus-menerus, itu, nguras tenaga banget. Bab ini tuh ngasih insight bagus soal gimana caranya kita bangun semacam resiliensi, ketahanan mental, emosional biar nggak cuma bertahan tapi tetap efektif gitu loh di tengah kondisi kayak gitu. Skill penting ini di banyak kerjaan zaman sekarang. Oke, mari kita mulai dari gambaran umumnya dulu ya. Di lingkungan kayak McKinsey gitu, perjalanan itu bukan kayak bonus atau pilihan, tapi ya emang udah bagian dari kerjaannya. Nggak bisa dihindari. Udah inherent gitu ya. Iya, bisa jadi kita harus ngabisin berhari-hari atau bahkan, ya ampun, berminggu-minggu di lokasi klien. Seringkali jam kerjanya juga gila-gilaan, jauh dari rutinitas normal, keluarga, temen. Nah, ini fondasi tantangannya. Dan penting juga buat ngelihat perjalanan bisnis ini apa adanya. Ya emang sih kadang ada sisi kerennya, mungkin seminggu di London atau Paris, terus weekendnya bisa santai main ski di Alpen misalnya. Wah, enak tuh. Haha, iya, tapi itu kan jarang ya. Jauh lebih sering perjalanan itu malah nambah beban, berat. Coba bayangin deh rutinitas yang digambarin di buku. Misalnya ngunjungin pabrik klien yang beda-beda di kota kecil tiap hari. Sampai hafal polanya. Oh, kalau Selasa pasti ke Devonport nih. Monoton banget ya kedengarannya. Iya, atau kasus yang lebih ekstrim kayak si Hamish McDermott itu, dia harus terbang bolak-balik ribuan mil tiap minggu dari rumahnya ke Detroit selama 6 bulan penuh. Pas musim dingin lagi di Michigan, brutal. Aduh. Rutinitas kayak gitu ya jelas banget lah ngerusak kesehatan fisik, ganggu hubungan sosial, terus bikin mental tertekan banget. Oke, terus gimana dong para konsultan ini ngatasinnya? Solusi pertama yang ditawarin buku ini kedengarannya simple ya, tapi kayaknya fundamental banget. Sikap itu kunci. Sikap ya. Iya, ternyata cara mereka ngelihat dan ngerespon kerasnya perjalanan itu jadi fondasi utama buat bisa bertahan. Intinya, mereka secara sadar ngejaga sikap yang benar. Ada kutipan menarik nih dari Abe Blieberg, dia mantan konsultan juga. Sarannya gini, coba deh lihat tiap perjalanan bisnis, bahkan yang paling gak enak sekalipun, sebagai sebuah petualangan. Petualangan ya, gimana tuh maksudnya? Dia ngasih contoh, misalnya pengalaman dia kejebak di Flint, Michigan, pas musim dingin yang beku banget. Ya, mungkin bukan liburan impian lah ya. Tapi, pengalaman itu sendiri bisa jadi cerita unik. Sesuatu yang bisa diingat dan diceritain lagi. Jadi bisa bilang, gue pernah lo survive musim dingin parah di Flint. Kayak dapat lencana kehormatan kecil gitu yang nggak semua orang punya. Intinya, ngebentuk ulang pengalaman negatif, jadi cerita yang lebih positif, atau paling nggak menarik lah. Wah, menarik tuh cara pandangnya. Nah, ngelengkapin ini, si Jason Klein nambahin ide lain. Jadilah turis sebisa mungkin di sela-sela kerjaan. Jadi turis, maksudnya jalan-jalan gitu. Iya, jangan sampai kepala nunduk terus ke laptop atau laporan. Manfaatin lokasi tempat kita lagi ada. Contohnya bagus nih, kalau lagi ada proyek di California Utara, terus kita suka golf, ya kenapa enggak coba luangin satu sore buat main di lapangan keren kayak Pebble Beach gitu? Oh iya ya? Tentu, ini butuh perencanaan ya, nggak selalu mungkin juga. Tapi intinya, cari celah buat nikmatin lingkungan sekitar. Ini bukan cuma buat refreshing doang, tapi strategi aktif buat ngelawan jenuh dan ngejaga perspektif biar lebih luas, di luar kerjaan melulu. Setuju, setuju. Dan ini juga bisa buka pintu buat pengalaman nggak terduga yang bikin hidup lebih kaya gitu ya. Abe Blaiberg lagi nih yang neken ini nih.
Oh ya, gimana katanya? Perjalanan, meskipun buat kerja, itu nempatin kita di situasi dan pertemuan yang nggak bakal terjadi kalau cuma diam di kantor pusat. Contohnya mungkin kedengaran lucu ya, kayak seharian rapat ngebahas strategi marketing tisu toilet. Tisu toilet ya. Iya, mungkin bukan topik paling seru gitu ya. Tapi itu kan bagian dari keragaman pengalaman yang ngebentuk pemahaman bisnis lebih luas. Dan ya, itu bagian dari keseruan unik kerja di lingkungan kayak gitu. Pengalaman-pengalaman kecil ini yang ngasih warna ke rutinitas yang seringkali, ya gitu-gitu aja. Oke, jadi tadi soal mindset ya, sikap. Nah, beranjak dari situ, kunci kedua yang ditekenin itu aspek yang praktis banget. Perencanaan yang tepat. Ah, ini penting nih kayaknya. Banget. Kalau sikap tadi bantu ngelola sisi mental, nah perencanaan ini bantu ngendaliin aspek fisik sama logistik perjalanan. Yang kalau diabaikan, wah bisa jadi sumber stres yang gede banget dan sebenarnya bisa dihindari loh. Ini soal ngurangin gesekan-gesekan kecil yang kalau numpuk bisa bikin repot. Gesekan kecil ya. Contohnya apa tuh? Dimulai dari jadwal dulu deh. Kalau emang ada fleksibilitas, coba usahain atur jadwal kerja atau meeting di lokasi klien biar bisa pulang lebih awal pas Jumat, atau datangnya agak siangan pas Senin. Oh, biar waktu di rumah lebih lama ya. Tepat. Tujuannya jelas, maksimalin waktu berkualitas di rumah, jaga koneksi sama kehidupan pribadi, dan ngurangin rasa terisolasi yang bisa muncul kalau terus-terusan di jalan. Masuk akal. Terus soal packing gimana? Sering dengar nih tips soal packing ringan. Nah, itu dia. Soal berkemas, ini udah kayak seni tersendiri buat para pebisnis yang sering jalan. Prinsip utamanya, bawa barang seperlunya aja, bukan semua yang mungkin kita butuhin. Benar juga sih. Seringnya bawa kebanyakan ya. Iya kan? Belajar packing ringan itu krusial. Target idealnya sih cuma pakai tas kabin. Biar nggak usah nunggu bagasi, plus ngurangin resiko koper hilang. Tapi, ya buku ini juga ngingetin buat realistis. Jangan anggap maskapai bakal selalu baik hati ngizinin tas kabin tambahan. Apalagi kalau penerbangan penuh. Harus punya rencana cadangan juga. Oke. Tas kabin jadi andalan ya. Terus kalau perjalanannya lama atau bolak-balik ke tempat yang sama, ada tips khusus? Ada, ini soal akomodasi jangka panjang. Tips praktisnya gini, coba tanya ke hotelnya. Mereka punya fasilitas buat nyimpen tas atau barang kita nggak pas kita pulang weekend. Ini bisa banget ngurangin repotnya bawa barang berat bolak-balik tiap minggu. Wah, ide bagus tuh. Tapi, ada tapinya nih. Ada catatan penting dari pengalaman si Adam Gold. Pastiin tempat nyimpannya itu benar-benar layak. Jangan sampai kayak pengalaman dia, tas mahalnya malah disimpan di ruang merokok karyawan yang pengap dan bau. Detail kecil kayak gini penting loh. Aduh, kasihan banget tasnya. Oke, detail penting ya. Selain itu, soal transportasi di tempat tujuan gimana? Nah, transportasi lokal juga jangan diabaikan. Sebelum nyampe di kota tujuan, coba deh luangin waktu buat cari tahu perusahaan taksi mana yang reputasinya bagus dan bisa diandelin. Di beberapa kota, ini bisa banget ngirit waktu, uang, dan ngindarin kita dari potensi ditipu atau dapat layaran jelek. Punya nomor kontak taksi terpercaya di HP itu persiapan cerdas. Sip. Penting banget tuh, apalagi kalau baru pertama kali ke kota itu. Terakhir nih, soal perencanaan, yaitu navigasi. Terutama kalau kita mutusin buat sewa mobil. Pastiin kita udah punya petunjuk arah yang jelas dan akurat sebelum mulai nyetir. Jangan sampai nyasar ya. Nah, itu dia. Pengalaman Hamish McDermott tadi jadi pelajaran lagi. Dia pernah nyasar, nggak sadar malah masuk ke lingkungan yang dianggap bahaya di Detroit gara-gara petunjuk arahnya jelek. Petualangan kayak gitu jelas nggak kita pengen kan? Iyalah, ngeri juga. Makanya, perencanaan navigasi yang matang itu bukan cuma soal efisien, tapi juga soal selamat dan ngindarin stres yang nggak perlu sama sekali. Intinya, semua elemen perencanaan ini tujuannya biar energi mental kita bebas buat fokus ke kerjaan utama. Oke, mantap. Jadi udah sikap, terus perencanaan logistik yang matang. Nah, aspek ketiga yang juga krusial, apalagi buat tugas jangka panjang di luar kota, itu ngejaga keseimbangan hidup. Sama emosi banget. Buku ini nekenin pentingnya kita secara sadar mutusin siklus itu. Gimana caranya tuh biar nggak kejebak siklus itu? Salah satunya ya cari bentuk hiburan atau aktivitas sosial di luar jam kerja. Jangan cuma ngurung diri di kamar hotel terus.
Harus keluar kamar ya? Iya dong, ajak kolega satu tim atau mungkin anggota tim dari klien yang hubungannya udah enak buat makan malam bareng kek. Kalau ada teman lama di kota itu, kontak mereka. Nonton pertunjukan lokal atau pertandingan olahraga juga bisa jadi pilihan. Intinya, lakukan sesuatu yang beda. Interaksi sosial, dan ingetin diri sendiri kalau ada kehidupan di luar proyek yang lagi dikerjain. Biar nggak ngerasa kerja terus gitu ya? Betul. Selain aktivitas sosial, ngebangun rutinitas pribadi yang non-kerja di hotel juga sangat dianjurin. Lakuin paling nggak satu hal buat diri sendiri sebelum tidur yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Contohnya apa tuh? Bisa simpel aja kok, olahraga ringan di gym hotel, luangin 30 menit buat baca buku fiksi atau non-fiksi, apa aja yang disuka, atau bahkan cuma nonton acara TV favorit. Oh, hal-hal kecil gitu ya? Iya, tindakan kecil ini fungsinya kayak pemutus sirkuit mental, bantu kita pindah dari mode kerja ke mode istirahat. Ini penting banget buat mulihin energi dan nyegah capek kronis atau burnout. Masuk akal banget. Istirahat yang berkualitas ya kuncinya. Nah, sekarang kita sampai ke nasihat terakhir dari bab ini, yang tadi sempat disebut permata tersembunyi ya, dan saya setuju banget sih. Iya, yang soal respect itu kan. Betul. Nasihat ini datang dari Eric Hartz, mantan konsultan yang terus jadi presiden bank. Pesannya kedengeran simpel, tapi dampaknya bisa gede banget. Perlakukan semua orang yang kita temui pas perjalanan itu dengan rasa hormat yang luar biasa. Semua orang ya? Termasuk staf hotel, petugas bandara gitu? Iya, semua. Ini menarik loh, karena buku ini secara nggak langsung ngakuin kalau ada potensi sikap sebaliknya. Di lingkungan yang kompetitif dan tekanannya tinggi. Sikap nuntut, nggak sabaran, atau ngerasa lebih hebat gitu. Yang ironisnya malah bisa ngehambat kelancaran kerjaan itu sendiri. Nasihat Hartz ini lawan dari sikap itu. Terus kenapa sikap hormat ini dianggap strategis banget? Apa untungnya gitu? Penjelasannya logis banget. Orang-orang yang sering kita temuin pas jalan, petugas check-in, pramugara, concierge hotel, resepsionis, asisten di kantor klien mereka, itu megang kunci buat banyak hal kecil yang bisa bikin perjalanan kita jadi lebih lancar atau malah jadi mimpi buruk. Oh iya bener juga. Mereka punya semacam diskresi dan pengaruh yang lebih gede dari yang sering kita sadar. Dan secara alami, mereka bakal cenderung lebih mau bantu, ngasih kelonggaran, atau nyariin solusi ekstra buat orang yang memperlakukan mereka dengan baik dan tulus. Jadi ada manfaat praktisnya ya? Tepat. Manfaatnya, kata Hartz, ada dua. Pertama, ya pragmatis tadi. Kita ningkatin peluang buat dapat perlakuan lebih baik. Mungkin di-upgrade kursi pesawat kalau ada kesempatan, dapat kamar hotel yang lebih bagus, bantuan cepat kalau ada masalah logistik, atau sekadar senyum ramah yang bisa bikin hari yang capek jadi lebih cerah. Kedua, dan ini mungkin lebih penting buat jangka panjang, ngejaga sikap, hormat, dan ramah ke orang lain itu secara aktif bantu ngejaga tingkat stres kita sendiri tetap rendah. Oh, ngaruh ke diri sendiri juga ya? Banget. Jauh lebih sedikit energi yang kekuras kalau kita bersikap sopan dibanding kalau kita ngerasa frustrasi, marah, atau kesal karena hal-hal kecil. Ini benar-benar strategi win-win. Ngelola interaksi eksternal secara positif, itu dampaknya langsung ke kondisi internal kita. Wah, itu poin yang kuat banget sih. Rasanya nasihat ini lebih dari sekedar tips perjalanan bisnis ya. Ini kayak prinsip hidup yang fundamental. Setuju. Kadang dalam sibuknya kerjaan dan tekanan target, gampang banget kita lupa sama aspek kemanusiaan dasar kayak gini. Padahal dampaknya bisa signifikan banget, baik secara praktis maupun buat kesehatan mental kita sendiri. Mungkin ini pelajaran paling berharga dari semua tips di bab ini ya. Bisa jadi, bisa jadi. Baiklah, mari kita coba rangkum ya, inti dari bab 15, The McKinsey Way soal bertahan di jalan ini. Kayaknya ada beberapa pilar utama nih yang jadi kunci sukses buat para konsultan. Pertama, jelas, sikap. Ngelihat perjalanan kayak petualangan dan coba jadi turis sesekali buat jaga perspektif. Betul, mindset dulu. Kedua, perencanaan yang cermat, mulai dari jadwal, cara packing yang efisien, sampai antisipasi logistik kayak transportasi dan navigasi. Logistik harus beres. Ketiga, jaga keseimbangan hidup. Secara sadar cari hiburan dan bangun rutinitas pribadi di luar jam kerja, biar nggak kerja melulu. Work-life balance ya. Dan keempat, yang mungkin paling dasar tapi krusial, yaitu memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang tulus. Nah, itu dia. Dan penting banget buat digarisbawahi, relevansi tips-tips ini tuh jauh lebih luas dari dunia konsultasi aja. Oh ya, Iya dong. Buat siapa aja di antara Anda yang kerjaannya nuntut mobilitas tinggi, strategi ngelola energi, ngatasin stres, dan jaga hubungan pas lagi terus bergerak ini,
Wah, itu skill yang berharga banget. Di dunia kerja modern yang makin dinamis, yang sering nuntut kita ada di banyak tempat, kemampuan buat bertahan di jalan dengan baik itu jadi makin esensial. Bukan lagi sekedar bagus kalau punya, tapi udah keharusan gitu. Setuju banget. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Dari semua strategi yang udah kita bahas tadi, sikap positif, perencanaan detail, keseimbangan hidup, sama rasa hormat, ada nggak sih satu atau dua hal yang paling klik gitu buat Anda saat ini? Yang paling relevan gitu ya? Iya, sesuatu yang Anda rasa bisa langsung dicoba diterapin atau mungkin diperkuat lagi pas perjalanan bisnis berikutnya. Atau jangan-jangan Anda udah punya jurus andalan sendiri nih buat jaga kewarasan dan energi pas lagi mobile, yang mungkin belum kita bahas. Mungkin ada tips lain dari pendengar ya? Bisa jadi. Coba deh direnungkan, gimana Anda secara pribadi ngadepin tantangan hidup di jalan ini. Semoga pertanyaan ini bisa jadi pemantik refleksi yang bermanfaat ya. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di eksplorasi berikutnya.